Kita sudah tersambung bersama Kiai Haji Abdul Nastiar langsung dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para pendengar yang budiman, kali ini siaran dipancarkan dari Masjid Angkasa Pura di airport Cengkareng. Ini bentar, maaf. Siaran ini dipancarkan dari Masjid Angkasa Pura. Maaf, kurang terdengar. Jadi pagi ini akan ada keberangkatan jemaah haji khusus dari MK Travel dan Budget yang berkumpul di Masjid Angkasa Pura sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadirin, jikalau kita melihat ada tetangga, teman, saudara kita berangkat ke Tanah Suci, jangan lupa untuk berniat, karena niat itu tidak perlu bayar sama sekali. Tapi Allah tahu, dan orang bisa berangkat ke Tanah Suci bukan karena dia punya uang atau punya kepintaran, tetapi cuma satu sebab, yaitu undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak punya uang bisa berangkat juga ke Tanah Suci kalau Allah mengundang. Dan ini pun merupakan ujian, karena diundang ke Tanah Suci tidak identik dengan langsung mabrur. Syarat yang mabrur, kan ibadah haji itu ada dua jenis. Ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang sah. Sah hajinya karena rukunnya dipenuhi, wajibnya dipenuhi. Tetapi belum tentu diterima. Nah, haji yang diterima inilah, haji mabrur inilah yang sebetulnya diharapkan. Karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur selain surga. Nah, saudara-saudara sekalian, haji sekarang hanya 1/1000. Jadi kalau seorang berangkat haji, itu artinya ada 1000 orang yang tidak bisa berangkat haji seumur hidup. Ini amanah yang besar. Jangan sampai berangkat haji tidak sungguh-sungguh, karena berarti 1000 orang tidak akan haji seumur hidup gara-gara seorang berangkat. Andai kata tidak sungguh-sungguh, berarti dia menyia-nyiakan kesempatan untuk orang lain 1000 orang. Maka pilihannya hanya satu kalau berangkat haji, yaitu jadi haji yang mabrur. Agar diterima hajinya, kunci awal adalah niat harus lurus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Atau dalam surah lainnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allah tidak memerintahkan kecuali harus lillahi ta'ala. Jadi haji bukan untuk gelar haji, haji bukan untuk diketahui orang kita sudah haji, haji bukan untuk penilaian orang. Berhaji cuma satu saja niatnya. Ini adalah berita Allah untuk beristirahat.
sudah mampu tidak menjalankan hukum Islam ini, matinya bisa mati tidak Islam. Yang berusaha haji adalah awalnya hanya ingin gelar, hanya ingin penilaian orang, hanya ingin kedudukan di hati orang. Kalau niatnya sudah salah, maka susah mabrurnya. Penyebab gagalnya haji yang pertama adalah sibuk dengan penilaian orang. Ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikagumi sebagai orang yang sudah haji. Hati-hati. Yang kedua, haji mabrur itu adalah benar-benar hajinya harus sesuai dengan manasik yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh salah. Nah, ini penting sekali belajar. Lebih baik dianggap bodoh, banyak bertanya jadi tahu daripada merasa pintar tapi salah, karena salah manasiknya tidak berhasil haji. Nah, yang ketiga ini sangat penting, di antara yang sangat-sangat penting lainnya adalah bagaimana selama berhaji ini berakhlak. Karena seperti sholat, barisan sholat subuh, ada yang sholat subuhnya sah, tidak ada yang sholat, tapi selama sholatnya ngelantur pikiran, habis sholat kelakuan itu menjadi buruk. Nah, ini yang sangat penting selama haji itu, minimal selama haji betul-betul mujahadah, karena untuk jadi orang sabar tidak cukup dengan ceramah. Orang obatnya orang sesuatu oleh tidak sehat. Jadi tidak boleh obat khusus tidak obat itu yang menjadi kepada musuh. Ya. Kemudian khusus yaitu dosa, perbuatan dosa dan tidak harus ditangkap. Jadi, seorang yang sedang berhaji itu adalah mujahadah untuk tidak berpikir kotor, tidak berkata yang tidak baik, dan juga tidak bertengkar. Karena ini bila-bila adalah jadi buruk akhlak. Sebentar. Silakan para pengantar untuk sambil kalau mau mungkin di dalam lebih nyaman itu. Maaf ya sebentar. Ya, sangatnya sebagai informasi supaya lebih cepat. Bila nanti kepada para pengantar jamaah wala itu silakan. Maaf para penunggu. Acaranya itu jam 7, tapi jam 5 sudah datang. Dan yang datang adalah pengantar, ya. Ini seperti yang naik kereta api itu, ya. Cerita dari adik ini. Ada yang diantar naik kereta api, tahu-tahu keretanya keburu maju. Bertiga ini berlari kan. Yang diantar dan yang antar mengejar kereta, lalu yang berhasil naik 2, yang satu tertinggal. Yang naik itu ada yang antar, ya. Dan yang diantar ketinggalan. Boleh ketawa juga. Tidak bisa ditahan, ya. Tidak bisa apa-apa. Terus kan. Nah, para pendengar, gimana nih kita nih yang tidak berangkat haji? Nah, kita yang mengantar juga ini jadi amal soleh, sing tulus, ada apa?
Jangan ada iri, jangan ada dengki terhadap yang haji. Oh, itu mah haji padahal ilmunya belum banyak. Oh, Allah mah kalau mau ngundang, baru masuk Islam juga bisa diundang. Terserah Allah. Tanpa tidak iri dengki. Karena dengki tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik ikut mendoakan dengan baik. Kemudian kalau perlu, apa yang bisa dibantu dan keluarga kita jaga, rumah kita jaga. Semua ini disampaikan oleh Allah. Bagaimana kita sebagai tetangga, teman, ikut berbuat agar tamu Allah ini betul-betul merasa nyaman dalam ibadah. Semua kebaikan ada Allah. Termasuk nih adik-adik yang jadi panitia ya. Ikhlas kalau melihat panitia yang berikhlas dan mudah bagi Allah mengundang pada suatu saat. Berapa banyak tidak diketahui yang kalau nabung nggak akan pernah sampean. Tapi sudah berapa puluh santri yang diundang oleh Allah sekarang itu dengan berbagai hal. Makanya jangan pernah putus harapan untuk bisa ibadah haji, walaupun tidak terbayang uangnya dari mana. Karena pertolongan Allah tidak harus terbayang oleh kita selama itu. Kepada yang mau berangkat, benar-benar siap untuk kembali lagi atau siap untuk tidak kembali lagi. Karena kita tidak tahu ajal betul datang di mana. Kita dengar setiap tahun banyak yang dipanggil pulang oleh Allah di tanah suci. Tidak selalu yang tua, yang muda juga kalau sudah waktunya pulang. Karena untuk meninggal itu tidak harus tua. Untuk meninggal itu cuma satu syaratnya, waktunya habis. Walikulli ummatin ajal. Ka'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, kita tidak pernah tahu apakah akan balik lagi atau tidak. Maka yang pergi dan yang ditinggalkan baiknya sih bagus-bagus seperti saatnya itu. Benar-benar tidak ada jaminan berangkat dan pulang lagi. Ini bukan untuk horor ya, tetapi ini fakta. Kalau memang takdirnya akan meninggal di tanah suci, sekarang sedang berangkat untuk mendatangi tempat kematiannya. Penting husnul khotimah. Jadi papaitanlah, minta maaf yang bagus, doa yang bagus, sing clear ke orang tua, ke anak, semuanya sing clear. Jadi dinolkan supaya pada waktu nanti memang harus meninggal di sana gitu. Jadi tidak ada beban lagi dari dosa-dosa, saling memaafkan satu sama lain. Nah, itu mau pergi nanti tanggal 10 harus betul-betul siap. Kalau ini merupakan yang terakhir ada di pesantren. Kalau meninggal di sana berarti nanti pesantren harus jelas syariatnya, dikasihkan ke siapa selanjutnya. Kalau ada yang akan diwariskan juga harus jelas. Oleh karena itulah, ingat mati bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menjadi lebih cepat membereskan segala sesuatu yang memang harus dibereskan di dunia ini. Kalau misalkan nanti pulangnya masih hidup, ya berarti masih ada umur. Tapi kalau tidak pulang lagi karena ajal sudah menjemput di sana, semuanya sudah lebih ringan. Makanya itu jangan sampai berhaji pakai uang utang, ya. Pas ke sana meninggal, nanti jadi repot. Dan seorang tidak harus berhutang untuk haji. Karena belum mampu, belum termasuk wajib haji. Begitulah rekan-rekan sekilas pintas tentang berhaji. Ustaz Abdul Wahab sudah berangkat. Sekarang kafilah MK Travel
besok kafilah haji KBIH Bandung dan kebagian berangkat tanggal 10. Mudah-mudahan ini menginspirasi kebaikan bagi para pendengar semuanya, agar bisa berniat haji dan bersungguh-sungguh ikhtiar agar bisa diundang oleh Allah ke tanah suci. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa zanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih para pendengar, ini prolognya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh teman-teman di pesantren. Insya Allah besok kita sambung. Dan bagi adik-adik yang sudah selamat jalan ya. Sudah dari Malaysia, dari beberapa tempat yang hari ini wisuda di pesantren Darut Tauhid. Semoga ada takdir kita bertemu kembali di dunia ini. Kalau tidak, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah semua di surga nanti. Selamat menyimak obrolan ringan dengan para wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita bersama Ustadz Fakhruddin langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Dan Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama Ustadz Fakhruddin langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah, sahabat-sahabat sekalian dan juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Sering-seringlah kita mendoakan saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa berangkat ke Tanah Suci, termasuk yang tahun ini diundang oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa berangkat. Mudah-mudahan syariatnya kita mendoakan saudara-saudara kita, ini juga menjadi jalan Allah memudahkan kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin, Allahumma amin. Kadang-kadang ini suka terlewat oleh kita mendoakan dan berdoa minta kepada Allah. Kalau kita boleh jujur, keinginan kita untuk berangkat ke Tanah Suci sudah berapa persen? Pertanyaannya tadi setelah salat subuh, sempat minta ke Allah enggak? Jujur. Diam berarti sepakat tidak meminta kan gitu. Kita ingin tetapi tidak pernah minta, padahal Allah yang memberikan jalan kepada kita. Tadi habis salat subuh, karena saking singkatnya doanya sudahlah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi segera salat. Langsung pergi. Tidak sempat minta kepada Allah. Padahal Allah suka kalau diminta oleh kita. Bahkan sangat suka kalau kita banyak minta kepada Allah. Berbeda dengan kepada manusia. Kalau kepada manusia banyak minta, gimana? Bosan kan gitu. Coba nih teman-teman santri, pagi-pagi, Kang, pinjam handphonenya. Untuk apa? SMS. Jam 8, pinjam handphonenya lagi. Untuk apa? SMS. Jam 10,
Handphone lagi. Berapa? Dari mulai rendah sampai naik sampai pinjam. Beli dong pulsanya kan gitu. Jadi kalau kepada manusia banyak minta, efeknya apa? Jadi kurang suka. Tapi kalau kepada Allah, Allah sangat suka. Kalau kita banyak minta kepada Allah. Makanya banyak mintalah kepada Allah. Minta satu tadi, supaya saudara-saudara kita yang tahun ini diundang oleh Allah, diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci, dimudahkan oleh Allah, ya. Dilancarkan dan juga dimabrurkan hajinya. Dan minta kita kepada Allah, ya Allah, saya rindu ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, umroh, ziarah ke makam kekasihmu Rasulullah SAW. Minta kepada Allah, termasuk membaca salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Suka baca itu enggak? Belum juga ya. Berarti keinginannya semakin menipis ya gitu. Jadi tadi dari 100% sudah mulai menurun. Kayaknya baru 25% keinginannya untuk berangkat ke Tanah Suci. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ketika berbicara ibadah haji, ya, kita ingat di dalam Al-Quran ada dua kekasih Allah yang oleh Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai uswah, sebagai contoh suri tauladan. Yang pertama siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kemudian yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sungguh ada pada diri Nabi Ibrahim dan juga keluarganya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan dua kekasih Allah ini sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika berbicara tentang haji tadi, maka uswah kita, milah kita adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kembali lagi ini, ingat, ada juga orang yang berangkat haji itu karena ingin menaikkan apa? Status sosial. Ini hati-hati, karena ada di satu daerah yang indikator kesuksesan sebuah keluarga, kesuksesan seseorang itu kalau sudah berangkat haji. Jadi kalau belum berangkat haji itu dikatakan miskin gitu. Ini ada, ya. Tidak saya sebutkan di Indonesia ya, karena di Indonesia. Bahkan kalau ada kegiatan, ini memang orang-orang yang sudah haji itu diperlakukan spesial. Jadi kalau ada acara tertentu, itu barisan depan itu hanya khusus orang-orang yang sudah haji. Jadi kalau yang belum haji itu tidak sah duduk di barisan depan gitu. Yang kedua, yang boleh pakai kopiah putih itu hanya yang sudah haji. Oh, santri Darut Tauhid semuanya pakai kopiah putih di sini. Berarti haji semuanya. Jadi yang boleh pakai kopiah putih itu yang sudah haji. Kemudian kalau ada acara-acara misalkan pengajian itu khusus barisan paling depan adalah untuk Pak Haji. Nah, ini hati-hati kalau itu tidak dijaga dengan baik niatnya, maka jangan-jangan berangkat hajinya itu supaya menduduki sah paling depan, barisan paling depan. Supaya sah pakai kopiah putih kan gitu. Hati-hati ini. Sekedar mengingatkan karena bisa jadi ini ada yang menyimak di daerah tersebut. Karena saya pernah diundang untuk
ada kegiatan pengajian dan di barisan paling depan itu masih kosong. Ketika ditanya, Pak ini kenapa masih kosong? Pak Ustadz ini untuk Pak Haji. Oh ternyata barisan Pak Haji gitu. Nah kembali lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan kepada kita sebagai uswah. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan kepada kita untuk jadikan sebagai uswah selain baginda Rasul? Ya, satu Nabiullah Ibrahim itu termasuk Abul Anbiya. Apa Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Jadi dari para nabi termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dari dzurriyyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, ibunda Sarah, ini urutannya kan melahirkan siapa? Ishak. Kemudian siapa? Yakub. Yakub melahirkan siapa? Aduh lupa ya, itu dulu waktu masih kecil lupa lagi. Jadi Yakub itu punya putra yang jadi nabi siapa? Yusuf, ya. Kemudian siapa lagi? Ayub. Siapa lagi? Dzulkifli, ya. Su'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya sampai Isa. Ini urutan. Jadi dari anak-anak terus jadi nabi terus. Kemudian kalau Nabi Ibrahim dengan ibunda Hajar ya melahirkan dzurriyyah jadi Ismail kemudian sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dari Nabi Ibrahim dari keturunan Siti Hajar ya, Nabi Ismail alaihissalam. Makanya disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi nabi-nabi yang sebagian besar ya. Kalau nabi sebelumnya ya tidak ya. Ini dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagian besar adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendapatkan julukan sebagai Khalilullah, ya, kekasih Allah. Jadi, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim begitu besar ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, tetapi sukses, lulus dalam menghadapi ujian. Nanti satu persatu kita bahas. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar Ulul Azmi. Masih ingat? Ini kan pelajaran SD dulu ya. Ulul Azmi. Sebutkan nabi-nabi Ulul Azmi. Siapa sahabat coba? Mimin. Ya. Mimin, mohon maaf Teh Mimin ya. Jadi ataupun Nimim ya. Sebenarnya kenapa Nimim menghindari nama? Kalau Mimin kan ada nama kita ya gitu. Makanya saya pakai singkatan jangan Mimin, pakai Nimim. Kalau Nimim kan jarang ada orang yang namanya Nimim. Tapi kalau Mimin banyak orang Sunda namanya Teh Mimin, Bu Mimin. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Ini kan pelajaran SD dulu ya. Nabi-nabi Ulul Azmi. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, satu hal yang ingin kita bahas pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana keberhasilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mengantarkan khususnya putranya menjadi kekasih Allah juga, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan juga putra-putra yang lainnya, keturunan yang lainnya. Salah satu yang menjadi landasannya adalah bagaimana anak-anaknya itu diperkenalkan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adim. Jadi
pola pendidikan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya. Kan kalau kita gini, nah nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi menteri, bagus ya. Mau jadi apa lagi? Insinyur, bagus gitu. Mau jadi presiden, bagus. Atasnya presiden apa? Penasehat presiden, bagus. Atasnya penasehat presiden siapa? Penasihatnya lagi gitu. Jadi lebih kepada ukuran yang sifatnya duniawi. Ingin jadi direktur, menteri, dokter, presiden. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendidik anaknya ternyata bukan itu. Tapi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini surat apa ya? Surat Luqman ya. Surat Luqman. Wa idh qala rabbuka wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi Luqmanul Hakim ini mengajarkan kepada anaknya wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang diperkenalkan adalah la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Jadi dari mulai awal, dari mulai kecil itu diperkenalkan Allah, dididik untuk mengenal Allah, dididik untuk mencintai Allah dan Rasul-Rasul Allah. Nah, ini pelajaran pertama bagi kita. Sehingga ketika anak itu sudah dewasa, yang membekas adalah la tusyrik billah, la tusyrik billah, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Oleh karena itu, apa sih nanti sebagai indikator ataupun ciri-ciri anak yang soleh, yang dididik dengan la tusyrik billah? Yang pertama adalah anak yang selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dari kecil diperkenalkan Allah, maka setelah anak itu sudah balik, sudah dewasa, dia patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan salat. Salat menjadi prioritas. Nih kadang-kadang di kita. Ketika sedang nonton TV asik, adzan berkumandang, kira-kira bagaimana? Sinetronnya dilanjutkan, TV dilanjutkan, ataupun adzannya tidak terdengar? Adzannya terdengar, tapi tidak beranjak dari tempat duduk. Gitu. Tapi coba kalau handphone bunyi, ada alarm, ada handphone bunyi, kira-kira diangkat tidak? Cepat diangkat, tapi kalau ada adzan, nggak cepat direspon. Jadi kalau ada telepon cepat direspon. Telepon dari manusia nih. Ada telepon dari manusia, cepat direspon, diangkat buru-buru. Tapi ada telepon dari Allah, adzan atau telepon dari Allah gitu, tidak cepat direspon. Nah, kenapa seperti itu? Bisa jadi ini salah satunya adalah karena proses tarbiyah, proses pendidikan yang memang belum la tusyrik billah. Jadi patuh terhadap perintah Allah. Kemudian juga senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuh terhadap perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa taat, ya, patuh kepada Allah, taat kepada orang tua. Sampai disebutkan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk kita menghargai, untuk menghormati orang tua kita. Dalam surat Al-Isra disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wahfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk Allah ta'budu illa iyyahu, untuk tidak menyembah kecuali hanyalah menyembah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nih. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sampai disebutkan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Hati-hati teman-teman santri yang masih memiliki orang tua yang ada di sekitarnya, hati-hati, jaga. Fala taqul lahumu uffin. Jaga kata-kata, jaga sikap. Jangan sampai kata-kata kita, sikap kita membuat orang tua kita sakit hati. Membuat orang tua kita sakit hati. Sakit hatinya orang tua kita itu menyulut murka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bahkan kalau orang tua kita menyuruh untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tetap berbuat baik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi'in fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita memaksa kita, menyuruh kita untuk menyekutukan sesuatu, menyekutukan Allah terhadap sesuatu, maka fala tutihuma, tidak boleh kita taati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita tidak boleh taatinya, tapi tetap menolaknya dengan cara yang terbaik. Tetap komunikasinya dengan yang terbaik. Jaga. Jadi tidak boleh kemudian malah marah-marah, tidak, tetap dengan yang terbaik. Padahal disuruh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi tetap dijaga. Bisa jadi, kenapa orang tua menyuruh seperti itu? Karena ilmunya terbatas. Tapi kelihatannya gini, walaupun orang tuanya penjahat, dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, biarkan bapak saja yang jadi penjahat. Kamu jangan jadi penjahat, kamu jadi presiden." Kan begitu. Jarang ada, "Nak, bapak sekarang jadi prajurit penjahat, kamu jadi presidennya penjahat." Nggak ada yang seperti itu. Jadi orang tua berharap anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Benar kan ya? Kita nih yang sudah punya anak pasti sangat berharap anak-anak kita itu bisa lebih baik daripada orang tuanya. Bahkan orang tua mengatakan, "Nak, biarlah bapak ibu yang dulu gagal sekolahnya hanya tamat SMP, tapi kamu jangan tamat SMP saja. Kamu sampai S3, SD, SMP, SMA." Gitu. Jadi ingin pendidikannya lebih, semuanya lebih, itu harapan orang tua kepada anaknya. Nah, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa labihin fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jaga. Kenapa disebutkan kibaru ahaduhuma au kilahuma? Karena kecenderungan kalau sudah usia semakin tua itu mudah tersinggung kalau tidak dibekali dengan keimanan dan ilmu keimanan yang kuat, ilmunya bertambah. Jadi kalau usianya bertambah, ilmu dan imannya tidak bertambah, maka biasanya emosinya yang meningkat. Makanya kibaru ahaduhuma au kilahuma. Usia semakin tua, kita berada di tengah-tengah orang tua kita yang usianya semakin tua, semakin lanjut. Kalau iman dan ilmunya tidak bertambah, maka biasanya emosinya yang semakin bertambah. Makanya diingatkan, kalau dihadapkan dengan orang tua yang bisa jadi ilmunya dan imannya tidak bertambah, ketika menghadapi sesuatu cenderung pakai emosi, karena ada merasa, kan itu biasanya kan merasa. Saya sebagai orang tua merasa, saya yang mengurus kamu, yang menyekolahkan kamu, yang menikahkan, sudah menikah, nyarikan kontrakan, sudah kontrakan, kontraknya bosen, belikan rumah, kan gitu. Terus diurus, merasa yang mencukupi, terus begitu panjang perjalanan orang tua memenuhi kebutuhan anaknya, ternyata
yang didapatkan oleh orang tuanya adalah perlakuan anak yang tidak baik, kata-katanya, perilakunya, sehingga sakit hati. Nah, sakit hati ini kalau tidak dijaga dengan baik, maka sakit hati orang tua kita menyerut murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia? Bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Satu, mendoakan. Gak perlu mengirim nasi kuning pagi-pagi ke kuburan. Tapi kan dulu ibu saya sukanya nasi kuning sama nasi uduk. Itu dimakan sendiri aja. Jadi yang ditunggu orang tua kita adalah doa dari kita, dari anak yang soleh. Disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sebagian besar ulama mengartikan adalah wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, diamalkan, disampaikan kepada orang lain. Aw waladin shalihin yad'u lah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Nah, anak yang soleh di sini bukan hanya walad, itu bukan ibnun. Ya. Jadi ada anak keturunan, orang tua yang menjadi jalan anak itu lahir, tapi ada juga orang tua yang menjadi jalan anak itu mendapatkan ilmu. Siapa? Guru dan orang tua angkat. Itu adalah dapat. Jadi jangan dikira hanya orang tua yang menjadi jalan lahir saja. Nih teman-teman, di Darut Tauhid, belajar di Darut Tauhid, santri. Kemudian syariatnya mendapatkan ilmu dari A adalah orang tua kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, A dapat pahalanya. Tapi gimana kalau nanti A sudah meninggal, dapat pahala juga. Kenapa? Syariatnya kita mengenal Allah, kita mendapatkan ilmu dari A. Itu orang tua kita. Termasuk orang tua yang menjadi jalan kita lahir ke dunia. Kalau dia membekali ilmu, membekali sesuatu yang membuat kita mengenal Allah, dekat dengan Allah, kita beramal dengan amalan yang baik, maka orang tua kita juga dapat terus setiap kebaikan yang kita lakukan. Ketika orang tua, ayo mama antar ngaji ke madrasah. Diantar ngaji ke madrasah. Walaupun orang tuanya tidak nungguin, tidak ngajari langsung di madrasah, tapi orang tuanya ngantar ke madrasah. Nanti bulanan, nih untuk bayar SPP di madrasah. Berapa biasanya di madrasah? 5.000. Wah. Kalau di madrasah tuh milihnya paling yang murah, tapi kalau di sekolah milih yang mahal kan gitu. Pingin punya anak yang soleh, tapi kan gitu ya. Kalau sekolah, cari yang sekolah favorit, ya, favorit. Yang bayarnya mahal pun, tetap. Tapi giliran masuk ke madrasah, bayar 5.000, bisa nggak ditawar 4.000 saja. Jadi subhanallah. Nah, ini orang tua nganter ke madrasah, anak kita dapat ilmu, maka insya Allah orang tua aja dapat pahalanya juga. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang anak, orang tua insya Allah juga akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu marilah posisi kita pasti semua sebagai seorang anak. Enggak, tapi kan saya orang tua. Tapi kan sebagai anak juga kan. Iya kan gitu. Jadi yang sekarang sudah menjadi orang tua tetap anak. Enggak, saya orang tua. Tapi kan anak juga kan. Memangnya lahir dari batu kan gitu. Enggak. Kita lahir dari orang tua kita. Mohon maaf yang sudah sepuh, Bapak. Walaupun Bapak sudah sepuh, tetap Bapak sebagai seorang anak dari orang tuanya yang sudah meninggal dulu. Kewajiban kita berbakti kepada orang tua kita tidak pernah terputus. Tetap kita wajib berbakti ke orang tua kita. Dengan apa? Mendoakan. Menjaga amanahnya. Meneruskan perjuangannya. Melaksanakan wasiatnya. Menjalin silaturahim kepada orang yang pernah dijalin silaturahim oleh orang tua kita. Itu termasuk berbakti ke orang tua kita. Jadi kalau kita silaturahim datang ke sebuah keluarga yang pernah dijalin silaturahim oleh orang tua kita, itu termasuk kita berbakti, sedang berbakti kepada orang tua kita.
Kita punya tradisi uruf, ya, uruf tradisi lebaran. Ya. Pada saat lebaran kita banyak silaturahim. Itu termasuk bagian cara berbakti kita kepada orang tua kita. Baik para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, itu sebagai tambahan terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak hal yang akan kita bahas ke depan. Satu hal bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan keluarganya, terutama anaknya, menjadi anak yang soleh. Ternyata bekalnya adalah bekal tauhid. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Insyaallah kita coba dialog dengan teman-teman hari ini. Alhamdulillah wisuda santri program Daurah Qalbiyah, ya. Santri Daurah Qalbiyah angkatan ke 59, sudah 59 angkatan, ya. Jadi memang Darut Tauhid setiap sebulan sekali mau wisuda santrinya, ya. Tidak ada satu perguruan tinggi yang mau wisuda santrinya itu 1 bulan sekali, tapi di Darut Tauhid sebulan sekali. Jumat besok santri PMK. Nah, Bapak, sudah di wisuda duluan nih. Sudah enggak ada, ya, sedang persiapan wisuda. Seminggu lagi, ya, PMK. Nanti pekan depan sudah masuk program yang baru. Subhanallah. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini akan wisuda santri program Daurah Qalbiyah angkatan 59. Mereka sudah 1 bulan berada di Darut Tauhid untuk fokus belajar, ya, di karantina, ya. Fokus belajar ilmu mengenal Allah dan juga yang lainnya. Nih, mudah-mudahan menjadi jalan menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi tabungan amal bagi orang tuanya. Kita coba dialog dengan siapa dulu? Silakan. Boleh dipegang mic-nya. Dengan siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam bin Zaini dari Selangor, Malaysia. Selangor, Malaysia, ya. Jadi Selangor pasti Malaysia, ya. Ya, dari Malaysia. Ini sudah dapat hikmah apa, ilmu apa selama dia ada di Indonesia ini? Kalau bicara soal ilmu banyak Pak Ustaz. Banyak, ya. Tidak bisa disampaikan semuanya, ya. Tidak cukup, ya. Ya, yang paling inti, ya, apa yang didapatkan selama berada di Darut Tauhid? Ilmu apa yang ini terasa ternyata gitu. Kalau betul terasa ilmu apa? Birrul walidaini. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Gimana nih ilmu birrul walidain yang didapatkannya? Ya, pada saya cukup mengesankan. Kalau di Indonesia cukup tuh C nilainya, ya. Ada A, B, C. Nah, cukup tuh sedikit 6 ke bawah itu C. Mengisafkan, mengesankan. Mengesankan. Ya, masih punya orang tua? Masih. Hari ini hadir dari Malaysia orang tua? Enggak bisa hadir, ya. Iya. Terus ilmu apa lagi selain ilmu berbakti ke orang tua? Solat. Ya. Gimana? Saya lebih mengenal solat duha, solat tahajud, yang mana sebelum ni saya tak pernah lakukan. Oh gitu, ya. Alhamdulillah. Jadi di sini tahu, ternyata solat itu ada solat selain solat fardu, ada solat sunnah, ya, itu. Ya. Ada solat tahajud. Tapi berat nggak tahajud? Enggak berat. Dibangunkan jam berapa sama teman-teman ini? Jam 2:30. 2:30 sudah dibangunkan. Iya. Terus tidur lagi? Enggak. Oh enggak. Kita bangunkan tidur lagi. Bangunkan pindah karena di kamar dibangunkan pindah ke ruang tengah, di ruang tengah bangun lagi, pindah ke kamar mandi, tidur lagi. Enggak, ya, 2:30. Alhamdulillah. Nikmat itu enggak? Sudah jadi rutin kebiasaan di sini lah. Alhamdulillah. Dan tekadnya apa nih, terutama tentang tahajud nih? Dipertahankan. Saya coba mengekalkan yang baik di sini. Tetap beristiqomah untuk melakukan hal-hal kebaikan dan ibadah pada Allah. InsyaAllah, ya, termasuk tahajud, ya. Jadi nanti di sana alarmnya dibunyikan, alarm Indonesia, gitu. Saya bangun, alhamdulillah. Salat, apalagi selain salat? Yang salat tidak berlebihan jika saya mengatakan di mana di sini saya pertama kali dapat melakukan solat taubat. Solat taubat, ya. Punya dosa enggak? Banyak. Oh, banyak kan? Banyak. Banyak tuh banyak sekali.
Banyak sekali. Banyak sekali ya. Nih, gimana yang bicara? Apalagi yang bicara. Banyak sekali di sini diajari untuk tobat kepada Allah. Ya, karena yang membuat gelisah, ya, itu salah satu adalah karena banyaknya dosa kepada Allah. Di sini diajari santri untuk banyak bertobat. Salah satunya dengan melaksanakan salat tobat. Ya, ya betul. Alhamdulillah. Dan Al-Quran gimana? Tilawah Al-Quran? Alhamdulillah di sini saya bisa menghabiskan hafalan Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman hafal ya. Hafal. Alhamdulillah, karena tidak akan diwisuda kalau tidak hafal ya. Ditahan paspornya kan gitu. Lalu pulang ke Malaysia karena surat Ar-Rahmannya belum selesai. Alhamdulillah, surat Ar-Rahman yang selama ini enggak hafal-hafal ya. Hafalnya apalah? Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, Qul binas. Jadi imam itu lagi enggak nambah-nambahan itu. Alhamdulillah nanti pas pulang ke Malaysia langsung jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kata adiknya, ada perubahan Alhamdulillah. Bukan itu, tetapi kita bertambah. Karena ternyata Allah berikan kemampuan kepada kita. Yang penting kita ada kemauan. Kalau mau menghafal, Allah berikan jalan kemudian kita bisa menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Makasih ya. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman kepada teman-teman nih yang mau diwisuda ataupun juga jamaah dan para pendengar yang ada di rumah, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Jadi teman-teman kita yang ada di Malaysia juga insya Allah pada menyimak ya. Ya, pertama saya nak sampaikan terima kasih kepada Darul Tauhid. Saya masih berada di sini menghabiskan Darul Qalbiyah 59. Dan kepada teman-teman, teruslah menggali ilmu Allah di dunia ini yang telah Allah sediakan dengan luas. Kerana dengan mencari ilmu itu sedikit sebanyak sebagai perjuangan. Dan cukuplah ridha Allah yang kita cari, insyaAllah. Alhamdulillah. Ini pesan untuk kita semuanya ya. Baik, terima kasih Muhammad ya. Alhamdulillah. Dari Ahwat ada? Oh ya, silakan untuk Ahwat dengan teh siapa? Iya. Cek. Oh, di mana? Oh. Ya, silakan Ahwat dengan teh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu santri Deki dari Jakarta. Nama saya Maria. Teh Maria ya. Teh Maria ibu rumah tangga ya? Iya betul Pak. Iya. Putra putri gimana selama ikut program ini? Ini saya sedikit menceritakan perjalanan saya kenapa saya sampai ada di Deki. Oh iya gimana? Saya seorang mu'alaf yang belum lama. Tapi anak-anak saya sudah Islam sejak kecil karena kami menikah dengan perbedaan agama. Awalnya tujuan datang saya ke Deki itu sebetulnya saya ingin belajar Al-Quran. Tetapi mungkin tadinya saya berpikir ini saya salah tempat kalau untuk kesini. Tapi setelah saya mendengar ceramah AA, bukan salah tempat, tapi memang saya sudah ditakdirkan Allah dan jalan Allah untuk saya berada di Deki. Ternyata di Deki ini pelajaran yang saya dapat begitu luar biasa. Waktu saya mau ke Deki, mau mondok di sini, saya juga izin kepada kedua putri saya. Kebetulan putri saya sudah besar. Yang pertama usia 22 tahun, yang kedua usia 17 tahun. Saya pamit pada mereka. Dan begitu kagetnya saya, ternyata selama ini begitu menderitanya anak-anak saya dengan hidup bersama seorang ibu yang berbeda keyakinan. Anak saya yang nomor 2 hanya mengatakan, mudah-mudahan Bunda sepulangnya dari pondok, Bunda bisa menjadi istri yang solehah buat Yanda dan bisa menjadi ibu yang baik buat adik dan kakak. Begitu kagetnya saya mendengar ucapan seorang anak kepada ibunya.
Dan dia selama ini ternyata mendoakan saya. Dan dia juga berkata, ya Allah, ternyata baru hari ini doa adik dijabah oleh Allah. Bunda mau belajar Islam dengan baik. Dan saya merasa bahwa, oh iya, saya tidak salah berada. Saya ada di program Deki. Karena saya juga berkumpul dengan sahabat-sahabat, atau mungkin boleh dikatakan dengan anak-anak saya. Tapi mereka begitu mendukung saya, memberi semangat saya untuk bisa belajar dan tahu apa itu Islam sesungguhnya. Dan setelah saya belajar di Deki, saya merasakan betapa indahnya Islam. Dan saya merasa hidup saya lebih tenang, karena saya merasakan bahwa di sini saya harus sholat, dan sholat itu saya berjamaah di masjid selalu tepat waktu. Dan saya merasakan, tadinya saya berpikir bahwa sholat adalah hanya sebuah kewajiban, tetapi di sini saya merasakan bahwa sholat adalah suatu kebutuhan buat saya, buat hidup saya. Karena dengan sholat saya merasa lebih tenang. Dan saya lebih dekat dengan Allah. Komunikasi saya itu ya di saat sholat dan saat doa saya meminta kepada Allah. Dan saya juga belajar di sini bukan hanya bisa untuk membaca Al-Quran saja, tetapi apa sih Islam itu yang sesungguhnya. Dan saya mendapat ilmu-ilmu yang luar biasa dari para ustadz yang sudah memberikan materi kepada kami semua, para santri. Terutama pada waktu malam mabit begitu luar biasa, betapa tidak berartinya kita sebagai manusia, masih kecilnya amal ibadah kita untuk menghadapi sebuah kematian. Dan betapa besar jasa orang tua kita yang telah diberikan kepada kita, sehingga di situ kita harus bisa menyayangi dan menghormati orang tua kita, terutama seorang ibu. Betapa luar biasa perjuangannya, mempertaruhkan nyawa untuk kita sebagai putra-putrinya. Makanya saya juga berpesan kepada sahabat-sahabat santri yang ada di Deki, hormatilah orang tua kalian, sayangilah orang tua kalian. Karena dengan berucap kata begitu sakit, dan saya pun pernah merasakan itu. Karena saya sudah menjadi seorang ibu. Jadi hormatilah dan sayangilah ibu kalian. Karena surga itu tidak jauh. Surga ada di depan kalian. Siapa? Yaitu ibumu. Tapi juga jangan lupa bahwa ayahmu pun telah berdoa dan berjuang juga untuk kalian. Jadi para sahabat-sahabat saya meminta maaflah kepada orang tua kalian jika memang masih ada, dan jika tidak ada, doakanlah. Dan saya berpesan juga kepada sahabat-sahabat semua, kejarlah cita-cita sahabat-sahabat setinggi